Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Rasid, NIM L0211811024. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Jadi video ini dibuat demi pemenuhan tugas mata kuliah genetika populasi yang dibawakan oleh dosen mata kuliah Dr. Irmawati SPI MSI. Jadi pada video ini akan dibahas mengenai secara singkat, padat, dan jelas pokok bahasan yang telah dibawakan oleh Ibu pada 4 pekan kemarin, yang secara keseluruhan akan saya bahas dalam satu video kali ini. Jadi di video ini sebenarnya ada 4 materi pokok pembahasan, namun di sini saya persingkat namun tetap jelas 3 materi pokok pembahasan, yaitu bagian pendahuluan yang berisi pengertian dan ruang lingkup genetika populasi, materi genetik terkait struktur sel dan pembahasan tentang DNA dan RNA, dan yang ketiga ekspresi gen terkait sintesis protein, transkripsi, dan translasi. Jadi ketiga materi ini akan disusun sedemikian rupa. Yang pertama itu, apa itu genetika populasi? Jadi untuk menjawab pengertian ini, kita harus mendefinisikan mengenai pengertian ini menjadi kata per kata, yaitu genetika dan populasi. Jadi genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat, sementara populasi adalah sekumpulan individu yang sejenis dan berada dalam suatu ekosistem atau tempat yang sama pada periode waktu tertentu. Sehingga genetika populasi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai keragaman genetik tiap spesies di suatu populasi. Sebagai tambahan, yang kedua untuk materi genetik, jadi secara umum materi genetik ini merupakan unit pewarisan sifat yang dimiliki setiap makhluk hidup yang berada di seluruh tubuh dan di setiap sel yang mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Dan di dalam materi genetik inilah terdapat RNA dan DNA. Sementara gen adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup, yang dimana memiliki 2 fungsi utama, yaitu pembawa informasi genetik tiap makhluk hidup pada keturunannya, dan fungsi yang kedua pengatur metabolisme untuk perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini adalah gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi seperti yang tertera pada gambar, ada 2 sel. Sel itu terbagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik, yang dimana sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti atau inti sel seperti contohnya bakteri, sementara sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks dari sel prokariotik yang biasa ditemui pada hewan dan tumbuhan, yang dimana sel ini memiliki inti sel. Jadi perbedaan mendasarnya itu dimana sel prokariotik dan sel eukariotik, yaitu sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks daripada sel prokariotik. Di sini memang bisa dilihat sudah sangat jelas ada lebih banyak organel sel yang dimiliki oleh sel eukariotik dibanding sel prokariotik, yang saya berikan contoh tadi yaitu bakteri. Nah, ini adalah gambar sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan seperti yang saya sebutkan tadi maksud sebagai sel eukariotik, yaitu sel yang kompleks yang memiliki organel sel yang lebih banyak daripada sel prokariotik. Di mana perbedaannya bisa dilihat, saya
berikan sedikit gambaran mengenai perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pertama, mengenai ukurannya. Bila dilihat, sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel hewan, di mana menurut data, sel tumbuhan itu memiliki ukuran berkisar 10 sampai 100 mikrometer, sementara pada sel hewan hanya berkisar antara 10 sampai 30 mikrometer. Yang kedua perbedaannya yaitu tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar dan ada satu, yaitu tunggal, sementara untuk sel hewan memiliki vakuola yang banyak, namun ukurannya sangat kecil. Yang ketiga perbedaannya itu sel hewan memiliki lisosom, sementara tumbuhan tidak. Seperti yang kita ketahui, lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolistik yang bisa membunuh bakteri dalam tubuh hewan dan enzim pencernaan untuk memecah molekul makanan, sehingga pada tumbuhan sudah tidak perlu lisosom karena sudah ada badan Golgi yang bekerja dalam pemecahan degradasi molekulnya. Sementara perbedaan yang ketiga yaitu kloroplas. Di sini sudah sangat jelas, kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana organel sel ini mengandung klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Bisa dilihat secara jelas mengenai organel-organel sel antara kedua sel ini, yaitu sel hewan dan tumbuhan, yang memang memiliki beberapa perbedaan meskipun mereka termaksud ke dalam sel eukariotik, yaitu sel yang sangat kompleks, namun di dalamnya sel hewan dan tumbuhan ini ternyata memiliki banyak perbedaan-perbedaan satu sama lain. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan DNA dan RNA. Jadi kita mulai dari definisinya dulu. DNA ini adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, sementara RNA adalah singkatan dari ribonukleik acid. Mengenai strukturnya, DNA terdiri dari satu molekul besar yang kompleks dengan dua pita panjang yang membentuk heliks ganda, terbentuk dari ribuan polimer nukleotida yang setiap nukleotidanya terdiri dari gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. RNA terdiri dari satu rantai atau heliks tunggal yang jauh lebih pendek dibanding dengan DNA. Di sini bisa dilihat pada gambar perbedaannya mengenai struktur pembentuk DNA dan RNA ini, yang dimana memang DNA memiliki dua pita yaitu heliks ganda, sementara RNA itu cuma satu dan terbentuk lebih pendek. Sini kita masuk ke ekspresi gen, materi yang ketiga yang berisi sintesis protein, transkripsi, dan translasi. Jadi kita mulai dari pengertian dulu. Ekspresi gen ini adalah proses pembentukan protein yang melibatkan gen sebagai cetakan yang selanjutnya akan menentukan fenotip. Fenotip ini sendiri ialah karakteristik yang menonjol dari makhluk hidup yang bisa dilihat secara visual, yang memang nampak dari makhluk hidup tersebut. Kemudian ini dia tahapan-tahapan dari ekspresi gen atau tahapan sintesis protein. Jadi dalam tahapan sintesis protein ini ada dikenal dengan tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Jadi tahapan transkripsi ini ialah tahapan yang dimana menggunakan mRNA, yang dimana proses pembentukan mRNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya, yang prosesnya itu dimulai dari proses inisiasi, elongasi, dan berakhir dan terminasi. Inisiasi sendiri yaitu dimulai dengan melekatnya RNA polimerase pada promotor DNA yang mengindikasikan dimulainya sintesis mRNA. Yang kedua, elongasi, mRNA bergerak mengikuti enzim RNA polimerase sepanjang pita DNA. Dan terakhir, terminasi ditandai dengan lepasnya mRNA serta RNA polimerase yang juga lepas dari pita DNA.
Eh, Kemudian tahap lanjutan dari tahapan transkripsi ini ialah tahap translasi. Namun sebelum kita lanjut ke tahap translasi, sedikit saya singgung mengenai tahap transkripsi tadi. Adapun enzim yang terlibat dalam tahap transkripsi yaitu ada 3, yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, serta RNA polimerase 3. Yang dimana mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya itu translasi. Seperti yang akan saya jelaskan ini, yang akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun polipeptida atau protein tertentu. Jadi tahap lanjutannya itu adalah tahap translasi, yang dimana tahap pembentukan protein dengan mRNA tadi yang pada tahap transkripsi yang dijadikan sebagai cetakan. Tahap translasi juga memiliki 3 tahap, dimulai dari inisiasi, elongasi, dan juga terminasi, yang semuanya memiliki tahap-tahapan tertentu untuk menghasilkan polipeptida sebagai outputnya dari semua tahapan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin terdapat kekeliruan atau mungkin kesalahan dari saya pribadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.